adalah pengalamanku yang kualami sudah sangat lama, jauh sebelum masa pandemi. Teman-temanku biasanya memanggilku Adi. Aku seorang mahasiswa di salah satu universitas swasta yang ada di daerah Taman Sari. Asal aku dari Indramayu. Aku tinggal di Bandung, di sebuah kosan yang tak jauh dari kampus. Selain menjadi seorang mahasiswa, aku pun mengambil kerja sambilan di sebuah kantor lembaga hukum. Ya, meskipun masih magang, namun bisa menjadi pengalaman lebih untukku. Malam itu, ku ingat hari Kamis malam Jumat. Dan malam itu masih segar di ingatanku. Itu adalah malam Jumat Kliwon. Karena salah satu temanku mengingatkannya padaku ketika sedang bekerja. Dia bilang, Kamis ini malam Jumat Kliwon. Aku sempat menjawabnya dengan perkataan, memang kenapa kalau malam Jumat Kliwon? Temanku lantas tidak jawab lagi. Pekerjaanku cukup padat, mengharuskanku pulang saat itu sekitar jam 11 malam. Setelah selesai, ketika akan pulang, senior kerjaku Bang Fitra meminta tolong padaku untuk mengantarkannya pulang ke rumahnya di sekitaran daerah Hawiligar. Sebenarnya rumah Bang Fitra dengan kosanku bisa dibilang cukup jauh. Namun karena malam itu kondisinya sudah susah kendaraan, jadi Bang Fitra mintaku untuk mengantarnya. Ya, aku pun mengiyakan. Hitung-hitung balas jasaku selama ini karena selalu dibimbing oleh Bang Fitra. Jadi ya Bang, aku antar aja. Gak apa-apa, santai. Let's go. Keburu makin malam. Aku mengantarkan Bang Fitra dengan sepeda motor. Sepanjang perjalanan, kulihat hanya beberapa kendaraan saja yang lewat. Jalanan kota Bandung sudah sangat sepi. Kendaraan yang lalu lalang pun bisa dihitung jari. Singkat cerita, sampailah aku di sekitar rumah Bang Fitra di daerah Hawiligar. Setelah melewati jalanan Hawiligar yang sedikit menanjak, aku melewati sebuah pasar dan tak lama kami pun sampai. Bang Fitra langsung turun dan berterima kasih padaku. Dia sempat menawarkanku untuk masuk dulu. Namun karena kondisi sudah malam, aku pun
bagus kau untuk langsung pulang saja, tidak berlama-lama. Sebelum aku pergi, Bang Fitra sempat mengingatkanku sesuatu. Karena kondisinya sudah tengah malam, lebih baik katanya sepanjang perjalanan tetap berhati-hati dan jangan ngelamun di jalan. Sebuah pesan yang aku pikir hanya basa-basi saja. Begitu kata Bang Fitra. Aku pun mengangguk lalu lanjut untuk pergi pulang. Jalanan yang menurun ketika pulang memang membuatku lebih berhati-hati. Aku melewati pertigaan jalan, dan di sana aku melihat ada seseorang dari kejauhan. Ketika sudah mendekati, ternyata itu seorang nenek-nenek yang sedang berjalan dengan menggunakan tongkat. Badannya agak sedikit membungkuk, memakai baju seperti daster batik, kurus, dan rambutnya sudah beruban. Aku yang melihat nenek itu langsung merasa kasihan. Langsung teringat nenekku yang berada di Indramayu. Nenek itu sepertinya sudah kelelahan dan tak ada satupun orang di sana. Di pinggir jalan pun hanya lahan kosong saja, tidak ada bangunan. Inisiatifku muncul. Aku berhentikan motorku di depan nenek itu dan menawarkannya memberi tumpangan. Halo Nek, nenek mau kemana? Yang gini sih. Mau saya antar Nek. Nenek di mana? Nenek itu melihat ke arahku. Dia tersenyum lalu menganggukkan kepalanya sambil menunjuk ke arah bawah. Sekalian, saya kebetulan mau lewat situ juga. Tanpa berlama-lama, aku pun membawa nenek itu hingga akhirnya duduk di boncengan motorku. Setelah itu, aku lanjutkan perjalanan. Kurasakan nenek itu memegang pundakku dan tangannya sedikit bergetar, sepertinya dia kedinginan. Nenek itu tidak memakai jaket, dan ini sudah tengah malam. Wajar saja jika dia kedinginan. Aku bertanya lagi pada nenek itu. Nenek sebenarnya mau pulang kemana? Bawa sana di rumah nenek, ucapku. Dan nenek itu pun menjawab pertanyaanku. Suaranya lirih, parau, dan lemah. Dia bilang, pulang. Gitu katanya. Aku pun lalu lanjut mengendari motorku menuju ke arah bawah yang ditunjukkan oleh nenek itu. Sampai tangan nenek itu menepuk pundakku. Dan tak lama dari sana,
menuju ke rumah gubuk yang tepat berada di seberangku. Rumah yang terletak di sekitar hutan. Itu hanya pepohonan saja. Aku lalu menghentikan motorku tepat di seberang gubuk itu. Oh, itu ya rumahnya, Nek? Yaudah, saya bantu sebelangin ya, Nek. Aku membantu nenek itu menyeberang menuju ke rumahnya. Rumah gubuk itu berwarna putih dan terbuat dari bilik. Lampu-lampunya pun tidak terlalu terang, cenderung remang dengan bohlam berwarna kuning. Setelah sampai, nenek itu membuka pintu dan langsung masuk. Dia tidak mengucapkan terima kasih padaku. Ya, aku pun mewajarkan hal itu karena mungkin dia sudah tua. Aku pun segera lanjut untuk pulang. Dan baru saja akan menjalankan motorku lagi, terdengar suara motor dari jauh. Dan kulihat cahaya motor itu mulai mendekatiku. Ternyata itu seorang bapak-bapak yang berseragam dinas. Bapak itu lalu berhenti di dekat motorku dan bertanya, sedang apa? Aku pun ceritakan bahwa aku baru selesai mengantar temanku pulang ke rumahnya. Lalu di tengah jalan aku bertemu seorang nenek dan mengantarkannya ke rumahnya juga. Makanya aku berhenti. Aku bilang seperti itu. Namun ucapanku membuat bapak itu terkejut. Dia bilang, mengantar kemana? Aku pun menunjuk ke seberang rumah gubuk yang ketika kau lihat, lampunya mati. Rumah gubuk itu berada di sana. Cuma kali ini gelap, tidak seperti sebelumnya. Bapak itu pun terheran-heran dan berkata padaku, gubuk itu kosong. Tidak ada penghuninya. Dan itu sudah lama. Bahkan tidak layak untuk ditinggali. Hah? Rumah kosong. Aku pun bersikeras bilang bahwa aku baru saja mengantarkan nenek-nenek sana. Bapak itu pun mengajakku untuk kembali menyeberang dan mendekati gubuk rumah itu. Jika dilihat, astaga, gubuk itu memang terlihat sudah kosong lama, bahkan isinya pun sudah berantakan. Tidak ada siapa-siapa jelas di sana. Berbeda seperti tadi aku melihat dan mengantar nenek itu. Bapak itu pun memperingatkanku dengan serius untuk segera pulang, karena mungkin yang aku lihat dan yang aku bonceng itu bukan manusia.
Konon daerah situ memang angker katanya. Tak lama dia pun pergi. Aku mengerutkan kening, merasa tidak percaya dengan apa yang baru saja kualami. Jika memang rumah itu kosong, lalu nenek tadi itu seketika udara menjadi terasa lebih dingin dari sebelumnya. Tancap gas pulang, menjauh dari tempat itu. Di tengah perjalanan, ketika sedang fokus menyetir, tiba-tiba bulu kuduku berdiri. Dan samar, terdengar suara. Itu tepat suaranya berada di belakangku. Dan ketika kulihat dari arah spion motor, astaga! Duduk sesosok perempuan berambut panjang terurai berwarna putih. Dia memakai baju kebaya, sedang duduk dan memainkan rambutnya menatap ke arahku. Dan wajahnya kurus, seperti tinggal tulang, tengkorak dan tadi ku antar. Dan kini terasa seperti ada tangan yang memegang pundakku. Ketika kulirik, tidak saja dari arah bawah mataku kulihat ada seorang. Dan tak lama terdengar suara sekikikan. Tanpa pikir panjang, aku langsung tancap gas motorku. Aku hanya fokus menatap ke arah jalan di depanku dan tidak berani lagi melihat ke arah belakang. Sampai akhirnya aku pun menemukan keramaian. Dan ketika aku tengok lagi, sosok itu sudah tidak ada. Aku langsung menepi di sebuah warung yang ada di pasar itu untuk membeli minum dan menenangkan diri. Badanku bergetar. Masih dalam ketakutan, aku pun menceritakan apa yang baru saja kulihat. Dan penjaga warung itu pun membenarkan kalau daerah yang kulewati itu konon katanya angker. Sering banyak kejadian dan gangguan yang terjadi di sana.